Kita jumpa lagi dalam renungan hari ini bersama saya Pendeta Andi Silalahi. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Kami dapat mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 112 ayat 1-4. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Demikian Mazmur 112 ayat 1-4. Tema renungan kita, kebahagiaan keluarga. Saudara, ada lagu Kidung Jemaat nomor 318 yang berkata bahwa keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai tamu yang tetap. Kalau ngomong masalah tamu atau bertamu, tentu kita semua memiliki pengalaman ya. Ada suka dan duka dalam bertamu. Ada yang berkata kalau sesekali datang namanya harum. Tapi kalau keseringan bisa jadi tanda kutip haram. Kalau datangnya tepat, luar biasa senangnya. Tapi kalau datangnya telat, luar biasa marahnya. Pokoknya macam-macam lah pengalaman bertamu. Jadi, kalau kita menjadi tamu, harap cepat peka ya dengan situasi. Jangan sampai kita tidak lagi menjadi berkat. Kalau kita melihat teks firman Tuhan dan kita kontekskan dengan situasi kita sekarang, apakah masih relevan? Jawabnya sangat relevan. Firman Tuhan pertama-tama mengajak pembaca untuk memuji Tuhan, lalu dilanjutkan dengan poin berbahagia. Apa itu berbahagia atau kebahagiaan? Siapa yang berbahagia? Dan bagaimana supaya berbahagia? Penulis Mazmur adalah seorang yang sudah mengalami kebahagiaan itu. Bahagia adalah suatu keadaan yang senang, yang happy, yang sukacita. Pertanyaannya, siapa yang berbahagia? Pertama disebutkan di sini, yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan kedua, orang yang sangat suka kepada segala perintahnya. Implementasi dari kedua hal ini adalah orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan dan siap melayani Tuhan. Itulah yang sungguh-sungguh sangat suka kepada segala perintahnya. Orang yang takut Tuhan berarti orang yang tunduk dan hormat kepada pemerintahan atau kekuasaan Tuhan. Apa perintah Tuhan itu? Mengasihi, melayani, dan lain-lain. Keluarga yang bergantung kepada Tuhan, sekaligus keluarga yang siap melayani Tuhan, itulah yang berbahagia. Dan itu yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap pribadi ataupun setiap keluarga. Saudara, menarik bahwa kalau kita baca ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, ada janji Tuhan bagi keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan dan yang juga sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi dan akan diberkati. Ini berkaitan dengan janji Tuhan, yaitu mandat budaya, Kejadian 1 ayat 28-29. Perkasa dan diberkati, itu dikhususkan bagi orang-orang benar. Ayat 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap selamanya. Ini berkaitan dengan harta yang fana, tetapi juga harta yang baka. Harta di rumah bersifat sementara, tapi harta di hati bersifat selamanya. Ada ungkapan menyatakan grace is better than gold. Artinya bahwa anugerah lebih baik ketimbang emas yang fana. Ayat 4. Di dalam gelap terbit terang. Orang-orang benar bisa saja mengalami masa kesukaran. Setiap kita bisa mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi sekalipun demikian, akan ada pertolongan bagi orang benar. Akan terbit terang dari Tuhan yang akan melenyapkan kegelapan. Dengan demikian, orang-orang yang sudah ditolong, yang sudah diberkati, harus menjadi berkat bagi sesamanya.
Karena dikatakan di sini, mereka penuh kasih dan sayang. Maukah saudara menjadi orang yang berbahagia? Kalau saudara mau, jadikan Tuhan menjadi tamu yang tetap di dalam keluargamu, di dalam hatimu, dan jadilah berkat bagi sesama. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh memiliki hati yang takut akan Tuhan dan juga memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Supaya dengan demikian kami memiliki kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Tuhan bahwa ketika kami sungguh-sungguh dalam Engkau, kami juga akan mengalami janji yang Kau sudah nyatakan. Terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dan Tuhan memakai saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom.